bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, dari perbudakan itu, dibawa ke tanah perjanjian, dia dipimpin oleh Roh Kudus lewat tiang awan dan tiang api. Tanpa tiang awan dan tiang api, mereka tidak bisa menuju tanah perjanjian. Dan itu realita pimpinan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Sekalipun mereka harus pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, pada hari yang sama pun, ketika dia baru pasang tenda dan tiang awan itu bergerak atau tiang api itu bergerak, mereka harus ikut. Tidak bisa kompromi, dia harus ikut. Ngikutin pergerakan tiang awan dan tiang api itu kemana memimpin, dan tujuannya adalah tanah perjanjian. Hari ini yang harusnya memimpin hidup kita adalah pribadi Tuhan. Harusnya, karena kita nggak punya hak atas diri kita sendiri. Tubuh ini miliknya Kristus sepenuhnya. Tapi yang jadi masalahnya, kita seringkali dipimpin oleh kemauan kita sendiri. Yang lebih konyol lagi, dipimpin oleh emosi dan amarah, dipimpin ego dan hawa nafsu, dipimpin oleh kesombongan. Dan itu akan membuat kita jauh dari hadapan Tuhan. Padahal Tuhan berjanji, Dia akan memimpin kita, Dia akan menuntun langkah kita, Dia akan menyertain kita. Tujuannya apain? Selama tinggal di bumi, sampai destinasi ilahi, kita didapatin finish well dan finish strong. Sampai garis akhir, kita didapatin menjadi orang yang dipercaya Tuhan, melakukan tepat seperti yang Tuhan mau. Seperti Besaliel dan Aholiab, memiliki hikmat dan pengertian, pengetahuan, dia melakukan segala sesuatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harusnya perjalanan kehidupan kekristenan kita itu setiap hari berjalan tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Dan apa yang terjadi kalau kita berjalan tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan? Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Tidak ada orang Kristen yang babak belur, tidak ada orang Kristen yang stres, tidak ada orang Kristen yang khawatir, tidak ada orang Kristen yang melarat dan kekurangan. Karena disertain Tuhan, ada penyediaan Tuhan. Bahkan itu bangsa Israel selama di padang gurun, bajunya tidak rusak, sepatunya tidak rusak. Selama 40 tahun nggak ada mall, nggak ada toko online untuk beli baju, bajunya tidak rusak. Dipelihara malaikat, kasih makan, pingin daging dikasih daging. Di 1 Korintus pasal yang ke-10 dijelaskan bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir tadi sebagai gambaran, sebagai peringatan untuk orang Kristen yang hidup di akhir zaman. Kalau bangsa Mesir setelah mereka memperbudak bangsa Israel, dan akhirnya bangsa Israel ngalami kelepasan dipimpin oleh Musa menuju tanah perjanjian, dipelihara Tuhan di padang gurun. Kita pun yang hidup hari ini pasti dipelihara Tuhan, dijagain Tuhan.